Ada sejumlah peraturan sekolah paling aneh di dunia. Meskipun setiap pemerintah memiliki peraturan yang harus diikuti oleh sekolah, tetapi ada beberapa aturan khusus yang berlaku di setiap sekolah. Tentu saja, tidak semua sekolah menerapkan peraturan yang serupa, karena setiap sekolah memiliki kebijakan yang unik. Beberapa peraturan yang aneh ini benar-benar ada, dan bahkan diterapkan di beberapa negara. Meskipun terdengar konyol, para siswa tetap harus menaati peraturan tersebut. Jika berbicara peraturan aneh, tentu saja Jepang selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk diulas. Nah, kali ini kami akan membahas peraturan aneh sekolah di Jepang. Penggunaan seragam di sekolah Jepang biasanya dimulai sejak memasuki jenjang sekolah menengah pertama. Di bangku sekolah dasar, biasanya para siswa akan mengenakan baju bebas saat bersekolah. Namun ada juga sekolah dasar yang juga menggunakan seragam. Seperti yang kita ketahui jika kita sering melihat anime atau film Jepang, seragam sekolah di Jepang sangat beragam. Ada yang memiliki model seperti pelaut, menggunakan blazer atau model lainnya. Sebelum mengenal istilah seragam, murid perempuan menggunakan kimono atau hakama, sedangkan murid laki-laki mengenakan baju gakuran. Gakuran adalah pakaian berwarna hitam mirip seperti jas dan memiliki 5 kancing berwarna emas. Seiring perubahan zaman, tepatnya pada abad ke-19 masyarakat Jepang mulai mengenal istilah seragam. Pada awalnya, seragam Jepang mirip dengan baju pelaut, karena mereka terinspirasi dengan baju pelaut ini. Orang Jepang menyebutnya dengan istilah seifuku, atau kita kenal dengan baju sailor. Semenjak itulah seragam memiliki banyak model seperti blazer sampai saat ini. Bahkan kabarnya penggunaan rok juga diatur di Jepang. Untuk tinggi rok yang diperbolehkan adalah 10 cm di atas lutut, tapi bagi siswi perempuan di Jepang semakin tinggi rokmu maka semakin tinggi juga status sosialmu di sekolah. Mereka juga beranggapan memperlihatkan paha adalah sebuah kedewasaan dan kematangan usia mereka. Bahkan penggunaan pakaian dalam juga diatur di sekolah. Para siswi harus menggunakan pakaian dalam berwarna putih bersih. Bahkan guru diberi kewenangan untuk memeriksa warna celana dalam siswanya. Nah, hal ini juga mendapat banyak protes dari masyarakat. Ini dianggap melanggar hak privasi siswa. Tapi tenang, sudah banyak sekolah menghapus peraturan ini di sekolah mereka. Di Jepang, tepat waktu adalah patokan sopan santun, dan telah ditanamkan sejak kecil. Bukan rahasia lagi, Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat disiplin warganya yang tinggi. Karakter masyarakat Jepang yang sangat mengagungkan ketepatan waktu adalah hal menyenangkan untuk dibahas bagi masyarakat dunia, dan dianggap sebagai sebuah kebudayaan bangsa Jepang itu sendiri. Siswa di Jepang harus sudah berada di sekolah jam 08.30 pagi tepat. Tidak boleh terlambat sedikit pun. Jika ada siswa Jepang yang datang terlambat 5 kali, mereka harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Mereka akan dihukum untuk datang lebih awal lagi untuk membersihkan sekolah. Sebagian sekolah di Jepang melarang siswanya mewarnai rambut. Siswa harus memiliki rambut hitam dan lurus. Siswa yang terlahir dengan rambut coklat atau keriting harus membuktikan bahwa rambut mereka asli. Urusan warna rambut siswa Jepang rupanya jadi persoalan tersendiri. Kontroversi muncul karena kebijakan sekolah mengharuskan para siswa untuk mewarnai rambutnya agar menjadi hitam. Alasan pihak sekolah yang mengharuskan siswa untuk mewarnai rambut mereka menjadi hitam untuk menciptakan penampilan yang seragam bagi siswa. Baru-baru ini, para anggota Dewan Pendidikan Metropolitan Tokyo berkumpul untuk membicarakan hal tersebut. Belakangan ini ada peningkatan diskusi di Jepang tentang apakah sudah waktunya untuk menyingkirkan aturan sekolah tertentu, salah satunya soal warna rambut. Dan hasilnya aturan tersebut telah sepenuhnya dihapuskan, dan tidak lagi berlaku di sekolah menengah kota manapun di Jepang. Soal potongan rambut ternyata juga diatur di Jepang.
Poni rambut murid perempuan di Jepang nggak boleh lebih panjang dari alis mereka. Mereka juga nggak boleh menggunakan aksesori rambut yang berwarna-warni. Sedangkan, kalau laki-laki mereka nggak diperbolehkan untuk memanjangkan rambut. Rambut mereka harus dipangkas ketika mulai panjang agar terlihat rapi. Aturan aneh yang harus ditaati siswi Jepang di sekolah adalah mengikat rambut jika rambut mereka lebih panjang dari bahu. Peraturan ini berlaku tidak hanya pada pelajaran olahraga, tetapi juga pada kelas umum. Siswi sekolah Jepang tidak boleh mengenakan perhiasan seperti kalung, anting, dan gelang. Selain terlalu mencolok, peraturan ini berlaku untuk mempertahankan lingkungan belajar yang sederhana dan bebas gangguan. Perhiasan dan aksesoris dapat memecah fokus siswa. Aturan ini juga berlaku untuk memperlihatkan bahwa siswi memiliki status yang sama di sekolah. Selain perhiasan, siswi sekolah Jepang juga dilarang menggunakan ikat rambut warna-warni. Sebagian besar sekolah Jepang hanya memperbolehkan menggunakan ikat rambut warna hitam dan biru tua. Sekolah lain di Jepang bahkan memperbolehkan menggunakan warna coklat. Peraturan ini terkesan aneh bagi siswi Jepang, tetapi mereka menaatinya. Selain dilarang mengenakan aksesoris, mengenakan makeup juga dilarang di sekolah Jepang. Peraturan ini berlaku di semua sekolah di Jepang. Memakai makeup, lensa kontak berwarna, pewarna rambut, dan mengecat kuku dilarang keras di Jepang. Karena tugas mereka ke sekolah bukan untuk menarik perhatian lawan jenis, tapi untuk belajar. Para pria di Jepang pun memang lebih menyukai wanita yang tampil natural dibanding penuh dengan makeup yang berlebihan. Sekolah di Jepang hampir tidak memiliki petugas kebersihan. Hal ini karena siswa lah yang melakukan semua tugas kebersihan. Bukan hal aneh saat melihat siswa mengepel lantai, menyapu, dan membersihkan kamar mandi. Sekolah-sekolah di Jepang biasanya akan menugaskan murid dan guru secara bergilir untuk membersihkan sekolah. Bahkan gak sekadar membersihkan lantai dan papan tulis, mereka juga harus membersihkan toilet atau bahkan menyediakan makanan di kantin untuk teman-teman mereka. Pada akhirnya, nggak akan ada murid yang meletakkan sampah sembarangan karena mereka tahu bahwa mereka bakal membersihkannya sendiri. Aturan yang satu ini pasti banyak yang setuju, yaitu dilarang pacaran di sekolah. Aturan ini berlaku untuk semua sekolah di Jepang, karena pacaran dianggap dapat mengganggu konsentrasi belajar para siswa. Sesuatu yang bersifat romantis pun dilarang bagi siswa di Jepang. Oleh karena itu, para siswa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar. Jam bermain pun mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan sesama jenis. Saking ketatnya peraturan tentang pacaran ini, salah satu kasus yang bikin heboh seperti yang terjadi pada 2 orang siswa tahun ketiga di sekolah Horikoshi High School pada tahun 2019 lalu. Sekolah Horikoshi mengeluarkan 2 orang siswa karena ketahuan pacaran. Sekolah Horikoshi secara tegas melarang siswa untuk berkencan, sehingga kepala sekolah menasihati gadis itu, dan mungkin juga anak laki-lakinya untuk mundur secara sukarela dari sekolah.